Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Banding ditolak, Malaysia mau seret pengadilan CAS ke Swiss. Mereka klaim bisa lapor ke pengadilan federal Swiss karena prosedur CAS dianggap salah. Dari penunjukan arbiter hingga hak didengar dilanggar. Padahal bukti skandal naturalisasi udah jelas. Alih-alih perbaiki citra sepak bola, Malaysia malah bikin diri sendiri jadi bahan tertawaan dunia. Nanti besok lapor si Donald Trump besok dia lapor semua nanti. Tahun depan entah lapor siapa lagi. Ranking FIFA Timnas Malaysia pasti langsung anjlok turun seturun-turunnya karena hukuman ini. FIFA akhirnya beri bentuk hukuman resmi bagi Timnas Malaysia setelah terbukti bersalah memalsukan dokumen pemain asing. Salah satu hukumannya adalah FIFA secara resmi menjadikan Timnas Malaysia kalah WO dari 3 pertandingan FIFA Matchday yang kemarin sempat mereka sombongkan. 3 pertandingan itu saat Timnas Malaysia menang 1-0 awalnya sombong, akhirnya nangis, dari Singapura dan imbang 1-1 dari Timnas Cape Verde. Jadi, ranking FIFA Timnas Malaysia yang kemarin sempat berada di posisi 116 dunia, bisa jadi setelah hukuman ini resmi, ranking FIFA mereka akan kembali ke posisi awal tahun 2025 di angka 131 dunia. 131. Ditambah lagi, kalau AFC juga ikutan menghukum Timnas Malaysia, yang mana pertandingan Timnas Malaysia melawan Vietnam dan Nepal, kemenangan itu bisa jadi dibatalkan oleh AFC. Ya harusnya dibatalkan karena kemenangan lawan Nepal, lawan Vietnam itu pakai pemain ilegal juga. Harusnya dibatalkan sih ya kan, supaya fair gitu. Tapi ya entahlah, nanti kita tunggulah perkembangan kasusnya Malaysia seperti apa. Karena sekarang ya mereka poinnya itu turun dan ya secara rank FIFA mesti mereka turun 121 sekarang. Yang awalnya 116 lah, sombong sekali. Awalnya sombong, sekarang nangis-nangis mereka. Dulu mereka bilang ya Konoha itu tukang bikin hoax segala macam, nggak kabarnya mereka akan dibubarkan, akan di banned segala macam. Ya sekarang akhirnya apa? Akhirnya mereka percaya bahwa Konoha itu tidak hoax ya. Mereka saja yang tidak mau terima fakta. FAM berani kata FIFA tak betul. Terus yang betul siapa nih? Jom lanjut, jom. Yang boy. Okey, makin panas guys. Makin panas. Ya, panas, kita ada statement terbaru, kenyataan rasmi daripada FAM lebih kurang pukul 2 tengah hari tadi. Jadi aku akan cerita dekat korang. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, minat info-info terkini macam ni, kena tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Alright, so ini adalah kenyataan rasmi daripada FAM. Okay, macam yang kita tahu, FIFA dah keluarkan segala jenis statement, PDF panjang lebar punya pasal pemalsuan dokumen ni. FM kata gambaran yang diberikan adalah tidak tepat. FM akan kemukakan rayuan rasmi. Tidak tepat yang di mana tidak tepat itu? Pemain memperoleh atau mengetahui mengenai dokumen palsu adalah tidak berasas kerana tiada bukti kukuh yang dikemukakan setakat ini. Okey, so yang ni pasal dokumen palsu tu lah. Maknanya FM tengah cuba nak backup pemain-pemain warisan ni, yang mana diorang nak kata even kalau ada dokumen yang salah pun player-player ni tak tahu, sepatutnya tidak terlibat. Okey, lepas tu dia tegaskan lagi pemain warisan adalah rakyat Malaysia yang sah. FM setiap kali keluar statement dia akan tegaskan benda ni. Itu kita dah dengar banyak kali. Okey, seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, kesilapan yang berlaku berpunca daripada wrong submission, iaitu ralat pentadbiran, administrative error. Apabila seorang kaki tangan tersilap muat naik dokumen daripada ejen dan bukannya dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh JPN. Kau bayangkan kalau engkau jadi kaki tangan ni, engkau jadi individual yang salah salah muat naik dokumen ni, apa perasaan kau sekarang? Tapi yang lucunya begini, masa sih sekelas FAM, federasi, tim nasional itu bisa salah? Itu kan ya kalau kita berpikir secara logika gitu kan
tidak masuk akal, tidak masuk di logika, bohong gitu kan. Masa sih sekelas federasi cuma satu orang yang kerja? Kan tidak mungkin, bro. Pastinya ada banyak orang, banyak kepala, banyak pemikiran di situ. Nah, kenapa bisa ada kesalahan? Oke, mungkin ya manusia wajar bisa salah, tapi masa sih ya kan bisa salah untuk urus dokumen gitu kan. Tapi kan terakhir itu jelas mereka palsukan dokumen pemain gitu kan. Itu jelas. Itu sudah diinvestigasi sama FIFA, dan investigasinya itu menyatakan 7 pemain itu dokumennya dipalsukan dan mereka tidak punya darah garis keturunan Malaysia sama sekali. Itu dipalsukan sama FAM sekarang. Jadi ya sekarang mereka lagi sibuk untuk ajukan banding ke sidang CAS ya. Semoga menang lah. Mereka mau tiru Indonesia ke sidang CAS. Kita merhatiin pas waktu itu menang ya karena punya alasan yang kuat. Nah, mereka belum punya alasan yang kuat, tapi ya mereka berani sekali ke sidang CAS. Berani sekali mereka. Patut diapresiasi keberanian mereka. FIFA nggak ada ampun, 3 laga uji coba Malaysia dianulir gara-gara pemain ilegal. Timnas Malaysia dinyatakan kalah 0-3 di 3 pertandingan persahabatan lawan Tanjung Verde, Singapura, dan Palestina. Selain itu, FAM didenda 209 juta rupiah, 7 pemain naturalisasi ilegal jadi biang kerok, dan FIFA bakal mengusut lebih jauh aktor di balik skandal ini. Mampus, akan diusut lebih jauh skandal ini. Kabarnya ya bisa saja FIFA sama AFC mengambil alih FAM. Jadi FAM ini akan dibubarkan, katakanlah begitu, atau dibekukan. Karena mereka tidak becus mengurus sepak bola Malaysia. Sepak bola Malaysia jadi carut marut. Ya, semoga kita harap apa yang terjadi di Malaysia tidak terjadi di Federasi Indonesia. Ya, sejauh ini Federasi Indonesia walaupun banyak ya gunjang-ganjingnya, tapi sejauh ini alhamdulillah puji Tuhan masih bagus-bagus saja. Masih baik-baik saja. Bahkan sekarang kita punya pelatih baru. Keren, tepuk tangan dulu. Kita punya pelatih baru. Itu artinya di tahun baru kita punya pelatih baru, harapan baru juga. Ya, harapan baru apa? Bisa juara AFF. Kalau tidak juga tidak masalah, tapi ya boleh dong kita berharap sekali ini saja juara AFF kalau bisa. FIFA nyatakan 3 laga uji coba timnas Malaysia nggak sah, siap-siap ranking terjun bebas. Masalah timnas Malaysia belum kelar-kelar. FIFA kembali menjatuhkan hukuman dengan membatalkan 3 laga uji coba Harimau Malaya dan mengubah hasilnya jadi kalah 3-0. Penyebabnya serius, pemalsuan data naturalisasi yang menyeret 7 pemain mulai dari Facundo Garcia hingga Hector Hevel. Ulah ini bikin Malaysia makin disorot dunia, apalagi setelah sebelumnya sudah kena denda 350.000 Swiss francs atau setara 7,3 miliar dan para pemainnya dihukum larangan aktivitas sepak bola selama 12 bulan. Nonton bola gratis, klik link di bio. Belum cukup, FIFA masih nambah denda 10.000 Swiss francs atau setara 209 juta atas pembatalan laga tersebut. Soal dampaknya ke kualifikasi Piala Asia 2027, FIFA lempar bola ke AFC buat menentukan nasib hasil Malaysia kontra Nepal dan Vietnam. Nah, ini dia. Ini jelas jadi tamparan keras buat sepak bola Malaysia. Uji coba dihapus, ranking bisa terjun bebas. Nah, kalau soal sudah lempar ke AFC, ini yang berat, bro. Berat. Kalian tahu apa? Ya, kalian udah tahu lah. Sekjen AFC itu orang Malaysia, jadi tidak mungkin lah Malaysia tidak ikut Piala Asia tahun depan. Pasti ikut. Walaupun mereka pakai pemain-pemain ilegal, siluman harimau 7 orang itu, tetap nanti mereka akan ikut Piala Asia. Kenapa? Karena mau disanksi bagaimanapun juga Sekjen AFC itu orang Malaysia, bro. Artinya mereka punya orang dalam yang jabatannya cukup kuat, bro. Itu Sekjen, bro, Sekjen. Jadi kalau untuk tidak ikut Piala Asia tidak mungkin. Mereka pasti akan ikut. Kalau tahun ini mereka bisa kasih kalah Vietnam, gitu kan. Karena penentuannya itu nanti mereka bisa tidak kasih kalah Vietnam, ya kan? Kalau mereka bisa kasih kalah Vietnam, maka mereka pasti lolos. Tapi kalau mereka kalah dari Vietnam, selamat tinggal juga. Itu nanti Vietnam yang lolos. Nah, Indonesia kemana? Indonesia sudah punya tempat di sana. King Asia nih, bos. Salah. Bukan Asia, ASEAN. Resmi, FAM Malaysia akhirnya di-banned FIFA. Mana nih suaranya timnas Malaysia yang katanya kebal dari peraturan FIFA dan tidak akan disanksi mereka. Setelah carut-marut beberapa bulan ini, pada akhirnya banding FAM ditolak. Tapi ya sanksinya agak mengecewakan, guys. Hanya diberi sanksi denda 7 pemain dilarang bermain 12 bulan. Komite banding FIFA secara resmi telah menolak pengajuan banding Federasi Sepak Bola
bola Malaysia atas kasus pemalsuan dokumen 7 pemain. Semua dokumen yang dinyatakan palsu tidak bisa disangkal oleh FAM dan para pemain. Namun FAM beruntung karena hanya dihukum denda administrasi sebesar 350.000 euro serta hukuman larangan 12 bulan aktif dari dunia sepak bola profesional. 12 bulan cukup lama itu, 1 tahun penuh itu tidak boleh beraktivitas di sepak bola profesional. Jadi ya selesai. Itu nanti kembali ke timnas ya, tidak mungkin juga kembali ke timnas Malaysia. Mungkin kembali ke negaranya masing-masing karena mereka ya ada orang Argentina, Brasil, Spanyol, Belanda. Jadi tidak ada orang Malaysia di situ. Kalau mereka orang Malaysia pasti kembalinya kan ke Malaysia. Kalau kita Indonesia kan beda. Kita Indonesia ini memang kita pemain-pemainnya itu garis keturunan Indonesia Belanda dan mereka punya rumah keluarga di Belanda rata-rata. Jadi mereka kembalinya pasti ke Belanda. Ada yang ke Italia, ada juga yang ke Indonesia gitu kan. Tapi garis keturunannya jelas, bukan tidak jelas kayak mereka. Mereka itu bukan hanya tidak jelas, siluman itu entah berentah. Yang terbaru, menurut Setiausaha Agung AFC ataupun FIFA boleh mengambil alih pengurusan FAM jika perlu untuk memperbaiki kelemahan FAM. Dan jika FIFA gantung FAM, pasukan kebangsaan dan juga kelab-kelab di Malaysia tidak dibenarkan untuk bermain di luar Malaysia. Oh, berarti untuk bukan Piala AFC tapi macam Liga Champions Asia mereka tidak bisa ikut kalau begitu ya. Liga tempatan boleh jalan macam biasa, tapi pasukan kelab tak bolehlah main competition Asia. Dan ini termasuklah pasukan bawah umur, bawah 12 dan sebagainya. Selangor dah dapat ketua jurulatih baru, iaitu bekas ketua jurulatih Harimau Malaya Kim Panggon. Dan katanya gaji ketua jurulatih Kim Panggon antara yang tertinggi di Liga Malaysia. Keren ya lah. Dia orang Korea dapat klub Malaysia. Ini tim nasional loh, mantan pelatih tim nasional, pasti gajinya lebih besar itu. Pastinya begitu. FIFA dan AFC ada kuasa ambil alih FAM. Jalakah? Menurut Datuk Seri Winston John, sekiranya keadaan semakin meruncing, FIFA dan AFC memiliki kuasa untuk mengambil alih FAM. Jika berlaku pengantungan terhadap FAM, FIFA atau AFC bakal membentuk jawatan kuasa interim atau jawatan kuasa normalisasi bagi memperbaiki keadaan meliputi setiap aspek dalam FAM sebelum kongres diadakan. FAM bagaimanapun tidak salah untuk mempertimbangkan menjemput AFC bagi melakukan audit pengurusan, bagi mengenal pasti dan memperbetulkan kelemahan tak berurus yang mengheret FAM kepada skandal ini. Bagaimana pendapat anda? Kalau sampai FIFA FC ambil alih berarti FAM malu semalu-malunya. Mereka tidak becus urus sepak bola. Aduh, amit-amit deh jangan sampai itu terjadi di Indonesia gitu. Ya kita juga pernah punya masa kelam lah, ada dualisme, kemudian kita juga dibekukan sama FIFA, pernah lah itu dulu lah masa ya era-era kegelapan lah, zaman baktu lah. Ya sekarang sudah canggih, sudah maju, ya janganlah kita tiru-tiru Malaysia gitu kan, biar Malaysia yang tiru kita. Kabar buruk lagi nih Bray, bertubi-tubi dan sangat banyak sanksi dari FIFA ke FAM dan Timnas Malaysia. Yang mana gue baca dari bola.com ini, jika FAM dibukukan FIFA, Timnas Malaysia dan klub lokal dilarang ikut kejuaraan internasional. Selesai. Jadi berita yang gue kutip dari bola.com ini, yaitu FAM terancam menerima dampak besar jika benar-benar disanksi FIFA. Akibatnya dugaan pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Nah, yang kemarin tuh ya, Bray. Dan di sini ada pernyataan dari Sekjen AFC langsung, Datuk Seri Winsor Paul John, seperti yang dikutip dari Harian Metro nih, Bray. Apabila FIFA mengskor FAM, maka semua tim nasional dan klub tidak dapat berkompetisi di luar Malaysia nih, Bray. Terus kata YBS, liga lokal masih tetap berjalan, tetapi semua tim nasional, baik senior maupun U12, termasuk klub yang berkompetisi untuk mewakili Malaysia di ACL, tidak akan diizinkan. Oh, berarti termasuk Piala Asia tahun depan. Kalau sampai masalahnya belum kelar-kelar dan masih berlanjut terus, maka Malaysia bisa dipastikan tidak akan ikut Piala Asia. Nah, mereka ini sebenarnya maju kena mundur kena karena mereka terhalang oleh hukuman, oleh sanksi dari FIFA. Kemudian kalaupun mereka misalkan lolos dari hukuman ini, ya katakanlah mereka bisa bermain nanti di Piala Asia, mereka juga harus menghadapi Vietnam.
Yang kalau kita lihat sekarang ya Vietnam itu baru sekali kalah loh lawan Malaysia. Ya kan itu pun kalahnya di kandangnya Malaysia. Nantinya ini main di kandangnya Vietnam bahaya untuk mereka. Bisa tidak mereka kasih kalah Vietnam? Kalau mereka kasih kalah Vietnam maka ya lolos. Tapi kalau kalah selesai berarti Vietnam yang lolos gitu kan. Ya tapi tidak seru sih kalau tidak ada Malaysia. Kita tidak bisa troll-troll mereka lagi. Harusnya mereka ada supaya seru kita. Troll-trollnya tuh enak. Pemain hebat ini batal dinaturalisasi karena bobroknya federasi. Tahun 2011 jelang SEA Games, Joey Suk datang ke Jakarta dengan harapan besar bareng Diego Michels, Ruben Warbanaran, dan Stefano Lillipali. Di bawah arahan Alfred Riedel, Joey kelihatan jelas kualitasnya. Di usia 21 tahun dia sudah jadi pemain andalan Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Masalahnya bukan di lapangan, tapi di balik layar. Federasi lagi kacau karena dualisme. Sementara pemain lain memilih menetap di Indonesia, Joey justru terjepit. Urusan naturalisasi ribet, administrasi lamban, dan gak ada kepastian. Di sisi lain, Liga Belanda masih jalan dan klubnya butuh dia secepatnya. Akhirnya, demi nyelamatin karirnya di Eropa, Joey memilih pulang ke Belanda sebelum sempat sumpah WNI. Dia pergi bukan karena gak cinta Indonesia, tapi karena gak mau masa depannya digantung sama sistem federasi yang waktu itu benar-benar carut-marut. Itu waktu eranya Johar Arifin dan ada dualisme dengan Lanyala Mataliti. Pokoknya waktu itu PSSI lagi gacor-gacornya. Itu masih era kegelapan lah. Semoga kedepannya kita harap tidak ada seperti itu. Walaupun kemarin ada yang bilang, kita bikin PSSI tandingan. Bapak kau PSSI tandingan. Omong enak gitu kan. Tidak pikir ini liganya bagaimana, timnasnya bagaimana. Sekarang pemain kita sudah oke gitu kan. Terus ya liganya juga berjalan dengan baik. Kalau ada yang mau bikin PSSI tandingan ya otaknya itu di mana? Itu bukan di kepala itu. Sekarang lagi bagus-bagusnya gitu kan. Walaupun di dalam tubuh PSSI orang-orangnya itu ya kalian tahu sendiri lah, tidak bagus-bagus amat gitu kan. Ada saja statement-statement liar yang akhirnya mereka kasih keluar dan buat kita jadi emosi gitu. Tapi sejauh ini overall baguslah PSSI, semua diperhatikan, mantan pemain atau legend-legend timnas itu diperhatikan. Yang dulunya tidak ada asuransi, mereka sekarang dikasih asuransi ya kan. Liganya dulu tidak ada VAR, sekarang sudah ada VAR, iya kan. Wasitnya pun sekali-kali dari wasit AFC dari luar ya kan. Kelasnya itu standarnya FIFA gitu kan. Kemudian timnas sekarang kita ya walaupun tidak lolos Piala Dunia, kemudian selalu gagal mulai dari kelompok umur, tapi dalam beberapa tahun terakhir timnas kita oke lah. Pemain-pemain yang datang juga pemain-pemain ya kelas Eropa. Jadi ya semoga lah tidak terjadi dualisme di era tahu seperti di era 2012 di 2011-2012 lah. Eranya Johar Arifin dan Lanyala Mataliti. Pokoknya paling gelap lah, itu dualisme paling kacau balau lah sepak bola Indonesia. Ya semoga sepak bola kita semakin bagus dan di bulan Maret akan ada FIFA Series. Semoga kita bisa nonton FIFA Series dan ya Indonesia bisa tunjukkan taringnya. Kalau kita mau naik peringkat maka semua event-event besar skala internasional di tahun ini harus dipakai, harus dimanfaatkan betul-betul supaya kita bisa salib si Malaysia itu. Jangan dia di atasnya kita, nanti kita tidak bisa troll dia, nanti sombong mereka. Tapi tidak apa-apa, masih banyak waktunya kita dan kita punya event masih terlalu banyak. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.